Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai. Seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak, manakala ada salah seorang menyapanya. Karena sikapnya ini, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah kepada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan, menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin saya tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu lalu mulai mengutarakan pemikirannya kepada Abu Nawas. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan manusia yang mematuhi hukum Tuan Hakim, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan. Saya ingin dengar pendapat Anda. Seandainya Anda disuruh memilih kekayaan atau kebijaksanaan, manakah yang akan Anda pilih?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Tentu saja saya pilih kekayaan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui oleh masyarakat, tapi jawaban yang Anda katakan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan." "Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja saya akan memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Terbukti bukan? Semua orang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas.
Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat bulan puasa, seperti biasa sehabis sholat isya, Abu Nawas mengerjakan sholat tarawih bersama para jamaah di masjid. Sepulangnya dari sholat tarawih, ia berjalan melintasi sebuah sumur. Iseng-iseng Abu Nawas melongok ke dalam sumur itu. Saat ia menatap air sumur, ia melihat ada bulan di sana. Kenapa bulannya di bawah? Aku harus menyelamatkannya. Jika tidak, ia tidak akan pernah beranjak dan bulan puasa tidak akan pernah berakhir, pikir Abu Nawas. Akhirnya ia mendapatkan seutas tali yang cukup panjang. Tali tersebut lalu ia julurkan masuk ke dalam sumur. Kemudian Abu Nawas berteriak kepada sang rembulan, "Pegang kuat-kuat ya, teruslah bersinar." Namun naas, saat Abu Nawas menarik talinya, ternyata tali tersebut terjerat sebuah batu besar di dalam sumur. Karena saking beratnya batu tersebut, tali yang ditarik Abu Nawas langsung putus. Ia pun jatuh terpelanting ke tanah dengan posisi tubuh terlentang. Sejenak Abu Nawas tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, ia membuka matanya memandang ke atas. Ia melihat sang rembulan sudah berada di atas langit. "Akhirnya aku bisa menyelamatkanmu. Untung saja aku datang," ucap Abu Nawas kegirangan. Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Ada gerangan apa baginda raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut," ucap sang raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih," gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah satu kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak." Ternyata dugaan saya benar. Raja mengundang saya ke istana hanya ingin mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah." Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, "Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi dan melesat lagi.
bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi. Ini gaya Tuan Lurah memanah. Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain, hardik sang raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Tenang Baginda, tenang, ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini anak panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu, kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. Sekarang kamu suka pelihara burung, Mid? Burungnya bagus sekali, tanya Abu Nawas. Iya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan, jawab Hamid. Kenapa? Kan kamu dapat untung besar, tanya Abu Nawas heran. Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas, sayang kalau sampai dijual, balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas, ucap Hamid. Insya Allah sahabatku, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. Apakah kamu punya dugaan? Siapa kira-kira yang mencuri burungmu? Tanya Abu Nawas. Yang jelas orang dekat Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh, jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas. Aku punya ide, undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu, perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengiyakan. Esok harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, apakah kalian tahu kenapa kita diundang? Mereka menjawab, untuk makan-makan. Abu Nawas kembali bertanya, dalam rangka apa kita diundang? Salah satu dari mereka berceletuk, dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas.
Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali. Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda, ucap Abu Nawas meredakan suasana. Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian. Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. Siapa orangnya? Kami ingin tahu, tanya mereka. Tidak perlu aku sebutkan. Nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu, tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut, balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tak bisa mengelak, terpaksa ia mengaku perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. Lebih baik Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda, ujar sang menteri. "Iya, benar juga katamu. Wahai menteriku, panggilkan peramal istana untuk datang kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya. "Tadi malam aku bermimpi aneh sekali.
Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia. Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri. Jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba kurang tahu. Karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsiri mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Walhasil akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Itu sih terserah Baginda Raja, mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda akan menghukum saya, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya Abu Nawas menjawab, sudah Baginda. Berbahagialah Baginda. Mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda girang. Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu,
kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas, kata Baginda puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak. Sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari kisah ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar dan bijak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangat besar. Oleh sebab itulah, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Sang raja pun menjadi kangen. Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga, jawab salah satu pengawal. Sekarang dia jadi orang sibuk hingga tak pernah lagi datang kemari, kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Sambut Baginda Raja senang. Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu, tutur Baginda Raja. Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi? Tanya Baginda Raja. Insya Allah besok Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Oh, kali ini negeri mana yang akan kau datangi? Tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-napa di sana, segera kabari saya, ujar Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol ngalor ngidul bercanda tawa melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang berjualan. Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat? Kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. Silahkan masuk tuan, jawab wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung? Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa, tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja, yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya.
Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya, ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?" bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis itu. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya Abu Nawas kembali melanjutkan bercerita, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati. Dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai seminggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas menyisipkan nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya tertulis, "Berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar." Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu mendadak berbalik arah menuju ke rumah Abu Nawas.
Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian, datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. "Tuan tahu enggak, kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien?" kata sang asisten. "Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya?" tanya tabib tersebut. "Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan. Di depan rumahnya juga tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, kata sang asisten memberitahu. "Oh, pantesan. Tapi apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, tanya si tabib. "Iya, benar Tuan," jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. "Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit, hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak, karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku?" tanya si tabib kepada Abu Nawas. "Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini?" Abu Nawas balik bertanya. "Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya," balas si tabib. "Oh ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas," keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. "Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya," tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. "Ini obatmu," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Boleh aku minum?" tanya tabib tersebut. "Oh tentu saja, silahkan," jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. "Obat apa ini? Ini sih cuma air jeruk yang sangat kecut," protes sang tabib. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi," ujar Abu Nawas. "Sekarang mana ongkos berobatnya?" tagih Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar. Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah digelabui. Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata si tabib. "Silahkan Tuan." "Lidahnya masih mati rasa lagi?" ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin," jawab si tabib. "Memangnya sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" kata si tabib. "Oh, tentu saja bisa,"
jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya," kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Mana ongkosnya?" pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya, Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda?" Si tabib itu menjawab, "Mataku tiba-tiba buta, Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya, Tuan Tabib. Untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya," kata Abu Nawas pura-pura sedih. "Berarti saya dapat uang kembalian 1000 dinar?" tanya tabib kegirangan. "Benar, Tuan. Uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong." "Sebentar ya, Tuan. Saya mau ambil dulu kantongnya," jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu dengan hati berbunga-bunga. "Akhirnya saya berhasil memperdayaimu, wahai Abu Nawas," pikir si tabib. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. "Terima kasih, Abu Nawas. Ternyata kamu memang orang yang jujur," kata si tabib. "Iya, Tuan. Saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung, Tuan," balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. "Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku," bentak si tabib kepada Abu Nawas. "Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas santai. "Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" "Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya?" pinta Abu Nawas. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" tanya si tabib mulai panik. "Tadi waktu Anda kesini katanya mengalami kebutaan. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. "Akhirnya aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini," ucap Abu Nawas bahagia. Kisah selanjutnya. Alkisah ada 2 orang alim bertemu di sebuah masjid di salah satu kota Baghdad. Mereka berdua pun saling menyapa dan berkenalan. Yang satu bernama Ahmad dan satunya lagi bernama Ali. Setelah perkenalan dan ngobrol ngalor ngidul,
Lalu Ali berkata kepada Ahmad, "Sebenarnya tujuan kedatanganku ke kota ini ingin membeli rumah. Apakah Pak Ahmad bisa membantu saya?" tanya Ali kepada Ahmad. "Wah, kebetulan sekali Pak Ali. Saya juga sedang mencari pembeli untuk rumah saya," jawab Ahmad. "Maksud Pak Ahmad, rumah Pak Ahmad akan dijual?" tanya Ali kembali. "Benar Pak Ali, silahkan mampir ke rumah saya. Barangkali Pak Ali berkenan," tutur Ahmad. Kemudian keduanya pergi menuju rumah Ahmad. Sesampainya di rumah Ahmad, ternyata Ali tertarik dan berniat membelinya. Singkat cerita, rumah Ahmad kini sudah dijual kepada Ali dengan harga yang telah disepakati bersama. Beberapa hari kemudian, saat Ali sedang menggali tanah halaman rumah barunya, ia menemukan emas di dalam tanah. Melihat hal itu, Ali segera memanggil Ahmad yang dulunya pemilik rumah tersebut. Ahmad pun datang menemui Ali di rumahnya. "Ada apa Pak Ali?" tanya Ahmad. "Sewaktu saya menggali tanah di halaman rumah, saya menemukan emas dan saya bermaksud mengembalikannya kepada Pak Ahmad," kata Ali menjelaskan. "Loh, rumah dan halaman itu kan sekarang sudah punya Pak Ali. Jadi emas yang Pak Ali temukan juga sudah jadi haknya Pak Ali," balas Ahmad. "Tidak bisa begitu Pak Ahmad. Yang saya beli adalah rumah dan halaman Pak Ahmad. Andai saja Pak Ahmad tahu di dalam tanahnya ada emas, pasti Pak Ahmad akan mengambilnya terlebih dahulu. Baru kemudian Pak Ahmad akan menjual rumah dan halamannya kepada saya. Oleh sebab itulah saya ingin mengembalikan emas tersebut kepada Pak Ahmad," ujar Ali. "Tapi kita kan sama-sama tidak tahu Pak Ali. Jadi apapun yang Pak Ali temukan itu sudah menjadi rezekinya Pak Ali," kata Ahmad berdalih. Akan tetapi Ali bersikukuh untuk mengembalikan emas tersebut, sedangkan Ahmad berulang kali menolaknya. Akhirnya permasalahan itu diadukan kepada Baginda Raja. Mereka berdua sepakat datang ke istana untuk meminta solusinya. Saat mereka berdua menghadap Baginda Raja, Ali pun menceritakan permasalahannya. "Kenapa tidak kalian bagi dua saja? Itu kan lebih adil," usul Baginda Raja. "Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ahmad. Karena saya mendapatkannya di halamannya Pak Ahmad," jawab Ali. Ahmad juga tak mau kalah. "Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ali. Karena rumah dan halaman saya sudah saya jual kepada Pak Ali," ujar Ahmad. "Baiklah, kalau di antara kalian tidak ada yang mau menerimanya, kalian jual saja emas itu. Lalu uangnya kalian sedekahkan kepada orang-orang miskin," usul Baginda Raja kembali. "Itu ide yang bagus Baginda. Tapi sedekahnya atas nama Pak Ahmad saja, karena dialah yang berhak," jawab Ali. Jangan atas nama saya keberatan. Tapi kalau sedekah atas nama Pak Ali, saya setuju," balas Ahmad. Baginda Raja pun dibuatnya bingung. Dengan cara apa lagi supaya emas itu bisa jatuh ke tangan yang tepat? Akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kemarilah. Saya butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan masalah ini." Lalu Baginda Raja memberitahu permasalahannya kepada Abu Nawas. "Oh, jadi itu persoalannya. Baiklah, saya akan coba memecahkan masalah ini," kata Abu Nawas. "Pak Ahmad, apakah Pak Ahmad mempunyai putra yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ahmad. "Iya, saya punya Abu Nawas," jawab Ahmad. "Kalau Pak Ali, apakah Pak Ali punya seorang putri yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya Abu Nawas, saya punya seorang putri," jawab Ali. "Kalau begitu, putranya Pak Ahmad jodohkan saja dengan putrinya Pak Ali,
dan emasnya kalian berikan kepada mereka," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka berdua pun setuju dan puas dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas," puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ya, seperti biasa, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah atas usahanya membantu Baginda Raja menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika pada sore hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Pasalnya, seharian ia di hutan mengumpulkan kayu bakar dan dijualnya ke pasar. Untuk melepaskan rasa penatnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Kemudian sang istri segera membuatkan minuman dan diberikannya kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini. Tiap hari memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu, dan aku jadi lebih giat bekerja," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. "Saya janji, wahai istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri lalu memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapatkan keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun membuat kandang untuk tempat tidur keledainya. Setelah waktu menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan penuh ceria. Semua perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan semangat. Tapi ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas dibuatnya terkejut. Pasalnya keledai yang kemarin dibeli hilang dari kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik. Ia pun memberitahukan kepada istrinya. "Wahai istriku, keledai kita hilang," tutur Abu Nawas. "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas malah semakin pusing. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas berjanji di depan orang-orang. Apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu senilai 1 dinar. Orang-orang pun kaget dengan hal itu. "Kamu serius, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Dan ketika saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledainya sedang makan rumput di pekarangannya. "Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung, wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Iya, aku senang, tapi aku sudah kadung berjanji sama orang-orang," ucap Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai harga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir. Aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang,
Tapi aku punya solusi yang tepat, sahut Abu Nawas. Selanjutnya, Abu Nawas membawa keledai tersebut di hadapan warga. "Keledaimu sudah ditemukan, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Spontan para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tukas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya? Ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama saja bohong, Abu Nawas. Malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu membubarkan diri, tak jadi membelinya. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Di situ, Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu supaya kamu bisa membeli makanan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah menjadi ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar. Dan sekeping lagi, terus demikian. Sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar." Akan tetapi saudagar itu tidak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Cepat-cepat Abu Nawas menutupkan matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah Tuan berikan, tapi tolong yang 90 dinar tadi kembalikan padaku." Cerita selanjutnya. Kala itu Abu Nawas tertangkap basah oleh Baginda Raja kedapatan membawa botol minuman arak. Segera saja Baginda memerintahkan para pengawal menangkap Abu Nawas. Abu Nawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Di depan hakim, Baginda Raja menuntut Abu Nawas di penjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim.
Tidak benar Tuan Hakim. Tuduhan Baginda Raja hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras? Bantah Abu Nawas. Itu buktinya, ucap Baginda Raja menunjuk botol minuman keras yang dibawa Abu Nawas. Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu, kamu harus menerima hukuman, tutur Tuan Hakim. Tunggu Tuan Hakim. Apakah hanya karena membawa botol minuman arak itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan? Tanya Abu Nawas. Iya, itu bisa sebagai bukti, jawab Tuan Hakim. Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Baginda Raja karena Baginda Raja telah berbuat zina, protes Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja kaget dan heran. Hei Abu Nawas, apa buktinya saya telah berbuat zina? Kamu jangan menuduh sembarangan, tanya Baginda Raja sewot. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, buktinya Baginda Raja kemana-mana bawa alat zina. Maksudnya adalah Baginda membawa kemaluannya kemana-mana dia pergi. Sontak Baginda Raja dan Tuan Hakim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.